Hai guys, gua Alang. Kali ini kita akan buat 3D Montek Mobile Legends seperti pada video di awal. Nah, hal yang pertama yang harus kalian siapkan ialah pertama Asset Studio atau tools yang kita gunakan dalam mengekstrak aset. Nah, untuk membukanya gampang aja, kalian masuk ke foldernya dan pilih yang file exe ini. Kemudian download juga dua file yang udah gua siapkan ini. File yang di atas ialah HDRI atau environment yang akan kita gunakan di Blender. Dan yang kedua, project file Blender dan list nama hero. Nah, pertama kalian ekstrak dulu nih file yang ini dan masukkan password Alang Z. Sebelum kita nge-ekstrak, kita harus tahu dulu nih apa nama asli hero yang ada pada data Mobile Legends. Kalian bisa buka notepad ini untuk melihat nama aslinya. Oh iya, list ini gue dapatkan dari channel It's As One. Nah, di file notepadnya langsung aja kalian Ctrl Find untuk mencari nama hero-nya. Kali ini kita akan pakai link. Nah, untuk nama asli Link ialah Zeo pada data Mobile Legends. Kalau udah tahu nama aset untuk hero Link, langsung aja kita ke data game Mobile Legends. Untuk data gamenya itu kalian bisa langsung dapatkan dari HP kalian ya. Nah, masuk ke folder com.mobile legends, kemudian ke folder files, Dragon 2017, assets, art, Android. Nah, kalau udah sampai di folder yang seperti ini, kalian searching dengan format hero underscore nama aset untuk hero yang kalian gunakan, underscore, dan skinnya. Di sini gua search skin 03 karena link dengan skin Dragon Tamer ialah skin 03. Kalau kalian belum tahu skin yang kalian pakai itu yang mana, kalian bisa coba import satu persatu di Asset Studio dan lihat teksturnya. File yang akan kita import ke Asset Studio ialah file dengan akhiran underscore add. Karena file ini memiliki animasi yang lebih lengkap seperti animasi run, skill 1, skill 2, dan seterusnya. Langsung aja drag and drop ke Asset Studio. Kemudian klik tanda plus ini, lalu plus lagi sampai kalian nemuin struktur yang seperti ini. Kemudian kalian centang semua yang ada di sini. Lalu masuk ke asset list dan pilih animation clip yang akan kalian gunakan. Di sini gue gunain skill 3 atau ultimate dari Link. Jika sudah, pilih model dan pilih export yang paling bawah. Lalu simpan di file explorer. Nah, jika berhasil diekstrak, akan ada file yang muncul seperti FBX dan juga teksturnya. Oke guys, jika file linknya udah diekstrak, kalian buat dulu project Blender yang baru sebelum masuk ke project Blender utama. Untuk Blendernya, di sini gue pakai versi 3.6. Oke, langsung aja seperti biasa kita hapus objek default yang ada di sini. Nah, di Blender yang ini kalian import FBX link udah kita dapatkan tadi. Dan untuk nilai skalanya di sini kalian ubah 100. Jika udah diimport, kita ke POV depan dengan tombol 1 di keyboard, kemudian tahan Z dan pilih material preview untuk melihat teksturnya. Dan kalau kita play, animasi linknya di sini terlalu cepat untuk dijadikan editan video. Nah, karena itu kita perlu memperlambatnya dengan cara di bagian timeline, pencet A agar semua keyframe terseleksi dan S untuk mengubah skala keyframe-nya. Lalu G untuk menggeser keyframe-nya ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini gua jadiin skala keyframe-nya itu sekitar 130 frame. Nah, kalau udah, hal yang akan kita lakukan ialah membuat pedang linknya menjadi glowing atau terang. Nah, caranya pertama, kalian klik dulu objek linknya, lalu tap untuk masuk ke edit mode. Nah, karena linknya di sini sekarang menghadap ke bawah, kita beralih ke POV bawah dengan cara klik tahan tombol tilde dan pilih yang bottom. Kemudian kita akan nge-select pedangnya aja. Sebelum itu kalian klik dulu backgroundnya agar dalam keadaan tidak nge-select apapun. Masuk ke bagian data properties dan pilih vertex group yang merupakan senjata. Biasanya diakhiri dengan prop 1 ini. Pilih select dan otomatis senjatanya akan terseleksi. Selanjutnya masuk ke tekstur properties, tambahin tekstur baru, dan pilih assign. Nah, sekarang senjatanya memiliki tekstur yang berbeda dengan linknya. Untuk mengedit tekstur pedangnya, kita masuk ke tab shading, kemudian pilih tekstur properties lagi, masuk ke tekstur linknya, pencet A dan Ctrl C untuk menyalin semua node teksturnya, dan tempel semua node tekstur tadi di tekstur pedang. Nah, untuk membuat pedangnya menjadi glowing, ubah relasi yang ini ke bagian emission. Dan atur emission strength-nya sesuai kemauan kalian. Nah, selanjutnya untuk membuat jadi glowing, kalian harus aktifkan bloom di render setting.
Nah, kalau pedangnya udah nyala, kita balik lagi ke tab layout untuk melihat animasinya. Oke, hal yang berikutnya yang akan kita lakukan ialah mengambil aset animasi pedang dari skill 3-nya Link. Kita balik lagi ke data game Mobile Legends dan search dengan keyword nama aset hero-nya, spasi skill, dan spasi skin. Sesuaikan dengan hero dan skin kalian ya. Nah, kemudian untuk animasi pedangnya, setelah gua coba satu-satu, untuk pedangnya itu ada di file Thousand ini. Drag and drop aja ke Asset Studio, dan kalian pastikan di sini untuk aset skillnya. Kalian bisa ngelihat tekstur dan juga 3D modelnya. Nah, untuk mengekspornya, kita centang yang paling atas, masuk ke Asset List, dan pilih Animation Clipnya. Langsung aja kita ekspor seperti tadi. Jika udah diekspor aset skill 3-nya, kita import aja langsung FBX Effect Ulti-nya ke Blender. Nah, kemudian di sini kalian sesuaikan aja seperti tadi untuk durasi keyframe-nya agar dapat menyesuaikan dengan animasi ulti Link-nya. Kalau udah, masuk ke bagian shading untuk memberi tekstur skill pedangnya, tambahin node baru atau Shift A, dan pilih yang image texture. Lalu hubungkan colornya ke emission untuk membuatnya menjadi glowing. Pilih open untuk menginput gambar tekstur pedang yang kita dapatkan tadi. Dan untuk bagian alpha, kalian sambungin aja ke alpha yang ini. Nah, untuk membuatnya menjadi transparan, kalian masuk ke material properties, dan blend mode-nya itu kalian ubah menjadi alpha clip. Lalu atur emission strength-nya. Nah, untuk linknya udah jadi nih, dan siap diimport ke project Blender Land of Dawn-nya. Oh iya, karena pada video monteknya kita ngekill Harley, kita juga perlu nih animasi 3D untuk hero Harley. Ekstrak lagi aja dari data game Mobile Legends untuk hero Harley. Nah, di sini gua cepetin aja karena hal yang kita lakukan itu sama saja seperti sebelumnya. Nah, kalau udah ekstrak aset untuk hero Harley-nya, kita buat project Blender baru untuk menyesuaikan animasi Harley-nya. Kemudian import FBX ke Blender. Dan kita lakukan lagi seperti tadi, sesuaikan skala keyframe-nya agar animasinya tidak terlalu cepat. Kalau udah, kita akan langsung ke project Land of Dawn. Sebelum itu masuk dulu ke project Link, pencet A dan Ctrl C untuk menyalin semuanya. Lalu buka project map MLBB-nya. Nah, di projectnya gue udah nyiapin 3D model map MLBB yang terbaru beserta turret terbarunya. Karena pada video monteknya turret pada tim biru itu hancur satu, maka kita perlu delete turretnya dan menggantinya dengan broken turret yang ada di tengah-tengah map ini. Agar lebih mudah, kalian bisa ubah POV-nya dari atas dengan tahan tombol tilde dan pilih yang top. Posisikan turretnya dengan tombol G untuk move dan R untuk rotasi. Kalau udah, langsung aja tempel atau Ctrl V untuk menampilkan link yang udah kita salin tadi di sini. Posisikan juga sesuai dengan video montek kalian, guys. Selanjutnya kita masuk ke project Harley-nya dan copy semuanya lalu paste ke project map MLBB-nya. Posisikan juga Harley-nya sesuai dengan video montek kalian ya. Oh ya, di sini gua ngeduplikat keyframe-nya atau Shift plus D agar animasi lari Harley-nya itu berlangsung lebih lama. Kemudian, karena Harley-nya masih berlari di tempat, kita akan animasikan dengan cara aktifkan yang ini di Blender untuk membuat keyframe baru. Kemudian, posisikan atau pencet G pada keyframe awal, dan pada keyframe akhir kita pindahkan Harley-nya ke depan agar Harley-nya itu berpindah tempat. Nah, jika sudah, kita akan setting kameranya. Pilih kamera yang udah gua siapkan di projectnya, pencet 0 di keyboard untuk masuk ke mode kameranya. Nah, karena posisinya kurang pas, di sini gua pindahin kameranya lebih mendekati hero-nya. Untuk mengatur posisi kameranya, mainkan G untuk move dan R untuk rotasi. Pilih object constraint, pilih yang track to, dan untuk targetnya kita arahin ke armature atau tulang dari Link.
Ini supaya kameranya dapat mengikuti pergerakan link secara otomatis. Jangan lupa untuk bone-nya itu kalian pilih root bone atau bone yang paling atas. Nah, untuk melihat previewnya, kalian bisa lihat di viewport sebelahnya dan pencet 0 di keyboard. Di sini, gua atur lagi kameranya sedikit ke atas agar lebih bagus. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin ubah langitnya, kalian bisa ke World Properties, lalu pencet aja yang silang ini, dan pilih HDRI yang udah kita download sebelumnya. Di sini gua pakai HDRI yang siang aja agar lebih terang. Dan langkah terakhir ialah render. Masuk ke Output Properties, atur folder outputnya, dan supaya menjadi video atau MP4, ikuti settingan gua ini. Nah, kalau udah di set, langsung aja pilih render animation untuk merender animasinya. Nah, jadi itu dia cara gua membuat 3D Montague Mobile Legends. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Subscribe jika kalian butuh tutorial lain, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.